puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tiada daya dan kekuatan tanpa izin Allah. Semoga kehadiran kita di sini mendapatkan ridho dan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah, Haji Ikhwan Toham MPD, yang terhormat Kasih Penmak Bapak Budian Syah MPD beserta staf kebetulan tim jurnalisnya juga hadir. Yang terhormat Kepala Tata Usaha MTS Negeri 3 Mempawah serta Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah dan Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya kita haturkan karena berkat kita mendengarkan pengarahan ya, yang kita rangkai dengan kegiatan silaturahim. Bu Nur tadi sepatutnya Pak kami kaitkan dengan moderasi kata Bu Nur, ya tidak masalah. Ya, apalagi dikaitkan dengan persiapan dalam rangka ZI ya, bukan? Alhamdulillah kita di Mempawah ini satu madrasah yang dicanangkan untuk pilot proyek itu MTS Negeri 1 dan di kantornya itu Mempawah dengan di Kota Pontianak, Madrasah Man-IC dengan MTS 1 Mempawah. Baik Bapak Ibu, yang paling penting ada beberapa hal yang disampaikan pada saat ini sebelum kita melakukan pembinaan. Jadi Bapak Kepala, saya mengingatkan yang pertama, Bapak Ibu, mari kita saling bergandeng bahu, bekerja sama. Maka tanpa kekompakan, tanpa tim yang kuat, kita tidak mungkin untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah itu yang paling penting. Kepala madrasah bersinergis dengan guru-guru ya, wakil guru dan semua yang ada di madrasah ini. Saran saya juga lain, selain kita menguatkan di internal kita, maka Bapak Ibu juga perlu kuatkan antara madrasah dengan kita pihak luar. Dulu saya seperti yang dibilang tadi, memang saya ini orang baru, tapi stok lama Pak. Ya, karena saya di tahun 2017 dan 2018 itu bertugas di Mempawah, di tempatnya beliau sekarang masih pembinaan madrasah. Dan saya biasa di sini, saya kenal dan Pak Saleh dengan ibu. Dulu ibu pernah menulis buku, saya tahu, saya masih ingat semuanya. Tapi kalau yang guru-guru yang datangnya di tahun 2018 pertengahan itu tidak ketemu dengan saya, karena saya kemarin hanya sampai 7 Mei harus ngotot, nah itu harus ngotot, tapi bukan ngotot negatif, ngotot secara positif. Segala sesuatu yang dilakukan tidak dengan ngotot, hanya dengan air mengalir saja, itu hasilnya biasa-biasa saja. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau suka ngotot namanya juga ngotot, berarti punya semangat yang tinggi. Kalau sudah ngotot,
maka dia punya keinginan yang kuat untuk memperoleh apa yang dia inginkan, kan begitu. Maka pasti ada perubahan di sana. Kalaupun tidak tercapai yang diinginkan itu, pasti tidak stagnan, pasti naik, ada perubahan. Saya sering mengatakan begini, kalau kita punya cita-cita, maka cita-cita itu harus tinggi sekali. Kalau mau beli mobil pun cita-citanya harus tinggi. Pokoknya saya ingin beli mobil Pajero. Jangan bercita-cita membeli mobil senior atau apa yang paling murah. Kenapa? Kalau kita bercita-cita membeli mobil Pajero, kita akan maksimal mengejar itu, tapi tidak dapat. Tapi insya Allah repot dapat, gitu loh. Masih bagus, ada gitu loh. Masih bagus. Nah, kalau bercita-cita beli mobil yang paling murah, maka yang kita tidak peroleh kalau tidak berhasil ini motor jadinya. Maka kalau cita-citanya motor, tapi yang kita dapatkan, maka akan dapat sepeda. Maka bercita-citalah yang tinggi. Sebagai guru, bercita-citalah bagaimana menciptakan peserta didik kita itu bisa maksimal sehingga outputnya dari sini bisa menjadi yang terbaik di sekolah-sekolah bermadrasah tempat ini melanjutkan. Tapi kalau kita ini kadang karena tidak ada jamnya mengajar pada saat itu, disuruh ke sekolah aja sudah ogah, tidak mau. Berat rasanya dia mau datang itu. Itu artinya belum full hak sebagai guru melaksanakan tugas itu. Kan suruh datang karena ada yang perlu, kita tidak mau. Sama dengan kami di kantor, ketika hari Sabtu dan Minggu hari libur, karena mentalnya bukan sepenuhnya sebagai ASN Kementerian Agama, HP sudah dinonaktifkan. Kita sudah tidak bisa menghubungi kalau hari libur. Ini hak keluarga katanya. Ya kan? Padahal yang benar itu, di mana kita bertugas, kita harus sepenuh hati di sana, karena memang hidup kita sudah di sana. Jujur, anak-anak kita bisa sekolah, bisa kuliah, bisa berhasil, karena kita bekerja sudah di situ menetap dan menghasilkan. Betul? Iya kan? Inilah kebun kita, inilah sawah kita, inilah penghasilan kita. Maka kita harus sepenuhnya full hak di sini. Kalau dibutuhkan itu harus siap. Yang ini bingung kita. Sudahlah jumlahnya seperti ini, gengnya ada gitu. Udah punya gengnya satu aja, komandannya aja. Nah gitu loh. Nah, tidak boleh ada yang dominan. Ketika dominan seseorang, maka itu imbasnya jelek. Makanya proporsional. Bentuknya itu kepala madrasah, iya, dominan lah, ya, tapi dominan yang tertata dan terpimpin gitu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting kita pahami di dalam melaksanakan tugas kita untuk mencapai target kualitas tersebut. Maka memang sarana dan prasarana itu kembali ke situ adalah sesuatu yang sangat penting. Tapi tidak kalah penting manusianya itu harus juga yang menjadi perhatian supaya mencapai target pendidikan yang berkualitas itu. Ya, tentu kualifikasi yang melaksanakan tugas itu. Ya, guru-gurunya